sangat baik sekali. Lebih-lebih para kaum Adam, bapak-bapak, itu memang kaitannya dengan sholat wajib itu di masjid. Kemudian yang ibu-ibu memang ada, bahkan pernah kita dengar sholat wajib itu di rumah. Namun dalam kondisi sekarang ini kita tidak boleh mengambil langsung yang saklek, yang sehingga seakan-akan bonek sungai bubu yuralan nama masjid itu nama bukan itu. Tapi kita ada namanya apa? Toleransi. Sehingga memang pernah kita dengar sholat seorang perempuan itu di rumah dan ada di kamar. Kenapa? Pada saat itu adalah saat-saat yang sangat tidak nyaman atau tidak aman di masa Rasulullah. Kenapa? Karena yang namanya orang sana itu kan maaf sekali sahabatnya lebih besar, sehingga kalau ada perempuan maka akan sangat timbul biraya yang sangat luar biasa. Maka agar selamat maka perempuan lebih baik di rumah. Jadi kita pahami dengan ini. Kemudian terkait dengan membaca Al-Quran, itu memang sangat luar biasa barokahnya, manfaatnya membaca Al-Quran. Yang pertama untuk diri kita sendiri. Ketika dilantunkan ayat-ayat Al-Quran, firman Allah SWT, hati kita menjadi tenang. Nanti akan berimbas barokahnya membaca Al-Quran di sekeliling kita, baik dalam kondisi rumah, kemudian yang mendengarkan, bahkan kanan kiri itu akan menjadi lebih tenang. Yang kita pikirkan adalah bukan harus baca karena dalam taraf awal membacanya belum benar, maka untuk belajar baca Al-Quran pun itu namanya baca Al-Quran. Sehingga yang kita pikirkan bukan baca Al-Quran kemudian yang banter tapi tidak benar, kurang tepat. Tapi pelan-pelan mulai dari yang misalkan Iqra 1, 2, 3, karena kita mungkin dipertemukan dengan belajar Al-Quran di akhir-akhir ini, itu tidak masalah membaca Iqra, walaupun Al-Iqra 1, 2, 3 arahnya adalah membaca Al-Quran. Apalagi yang sudah terbiasa dan fasih, itu memang seyogyanya menghiasi rumah dengan membaca Al-Quran. Bahkan ketika, maaf Bapak Ibu sekalian, ada konflik di rumah tangga, misalkan karena ada sesuatu hal, kemudian ada marah yang besar, salah satu pasangan yang sudah berkeluarga, kita baca Al-Quran aja, insya Allah yang melawannya akan jadi lebih tenang. Bernesu, bapaknya remote, ibunya menyekel Quran, langsung membaca Al-Quran. Insya Allah bapak juga akan tenang. Tidak mungkin nanti dibalikkan. Sebaliknya, ketika ibu marah besar, bapak nyekel Al-Quran, bacanya, insya Allah ibu juga tidak akan melanjutkan dalam marahnya. Nanti menggunakan episode berikutnya. Artinya apa? Memang luar biasa ketika kita membaca Al-Quran. Jadi menghiasi rumah itu tidak hanya sebatas dengan hiburan-hiburan televisi, bahkan di era sekarang adalah hiburan adalah TikTok, terus muncul gambar-gambar, tapi ternyata itu tidak menjadikan hati menjadi tenang. Kecuali kalau kita buka HP, kita buka ayat Al-Quran, itu kan jadi lebih tenang. Jadi ketenangan di rumah tangga itu salah satu menunjukkan bahwa surga kita ada, rumah kita rumah surgawi. Itu yang pertama adalah kita biasakan membaca Al-Quran, kita biasakan sholat sunnah di rumah. Sekali lagi saya ingatkan, bukan semata-mata kemudian ibu seorang perempuan itu di rumah sholat wajibnya, tapi lebih diutamakan kita, bapak ibu, kaum muslimin muslimat, itu sholat sunnahnya di rumah. Makanya pas sekali ketika salah satu jamaah
mendengar adzan di rumah masih ada kesempatan sholat qobliyah, kemudian setelah mendengar adzan ya Pak, sudah mulai qomah baru menuju ke masjid. Itu kalau terjangkau oleh perjalanan. Tapi kalau tidak terjangkau, memang juga ada masalah ketika kita sholat di masjid sholat sunnahnya. Tapi diutamakan sholat sunnah membaca Al-Quran itu di rumah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apa? Bersyukur dan sabar. Jemaah sekalian, terkait dengan syukur ini memang luar biasa. Bahkan akan membentuk diri pribadi yang lebih baik, lebih tenang dan lebih tentram. Kenapa? Orang yang selalu syukur itu mentalnya akan mental lebih lembut. Karena di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan, insya Allah di Quran surat Ibrahim ya, Prof. Ayat 7. La in syakartum la azidanakum. Siapa yang akan bersyukur la azidanakum, maka Allah akan menambah. Ini memang betul sekali. Ketika kita misalkan yang sangat sederhana sekali, masalah makan aja. Nanti antara orang yang bersyukur dan kurang bersyukur itu beda. Ketika kita sahur, hanya lauknya tempe goreng, mungkin sama sambal tempe agak semangat, saya suka sekali. Benar. Ini karena saya sudah terlatih oleh si bos saya di kampung. Itu karena tempe gosok, tempe semangat, kemudian dibakar, kemudian lomboknya juga dibakar. Nah, dilaupi dengan apa? Kalau di saya, maaf, di dalam Ponorogo itu lauknya tempe sambal terus sama tipun bapak itu besok tipun sebulir untuk roti hangat